Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Elyawati dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi dari chapter 14, 15, dan 16. Next. Yang pertama dari chapter 14, di sini ada pengambilan keputusan konsumen dan difusi inovasi. Selanjutnya. Nah, di sini ada consumer decision making. Ini merupakan sebuah proses yang terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu ada input. Nah, di komponen input ini mencakup 3 jenis pengaruh eksternal. Yang pertama ada bauran pemasaran. Ini terjadi dari strategi yang dirancang untuk menjangkau, menginformasikan, dan membujuk konsumen untuk membeli produk pemasar ini berulang kali. Selanjutnya ada pengaruh sosiokultural, ini termasuk keluarga, konsumen, teman sebaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan budaya. Nah, di input ini juga mencakup komunikasi yang merupakan mekanisme yang menyampaikan bauran pemasaran dan pengaruh sosial budaya kepada konsumen. Kemudian tahapan selanjutnya ada proses. Di dalam proses ini ada yang namanya need recognition atau pengenalan kebutuhan. Ini merupakan langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan konsumen dan terjadi ketika konsumen ini menghadapi atau mengidentifikasi masalah gitu, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan membeli produk atau jasa. Selanjutnya ada spektrum keputusan. Jadi tidak semua keputusan itu perlu jumlah informasi, proses kognitif, juga masukan dari kelompok referensi lain. Nah, ada yang namanya masalah ekstensif. Jadi ini situasi pembelian yang jarang terjadi. Jadi konsumen tidak memiliki kriteria sebelumnya gitu untuk mengevaluasi produk yang sedang mereka akan mereka pertimbangkan. Selanjutnya yang namanya perilaku respon yang dirutinkan. Jadi keputusannya ini bisa dikatakan terjadi secara otomatis dan tidak banyak berpikir, karena produk yang akan dibeli ini tidak mahal dan bisa dibilang sering dibeli. Selanjutnya ada pemecahan masalah terbatas. Ini keputusan pembelian di mana konsumen itu membeli versi terbaru dari produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Selanjutnya ada keterlibatan konsumen. Ini merupakan tingkat relevansi pribadi yang dimiliki produk atau pembelian bagi konsumen. Nah, di dalam proses juga ada pencarian informasi pra-pembelian. Jadi ini dimulai ketika konsumen itu merasa kebutuhannya itu mungkin dipenuhi dengan sebuah pembelian gitu atau konsumsi suatu produk. Nah, selanjutnya ada evaluasi alternatif pembelian. Jadi ini mengikuti pembelian tahap pencarian informasi. Ada consideration set, ini mengacu pada merek atau model spesifik yang dipertimbangkan konsumen ketika memutuskan item mana yang akan dibeli dalam kategori produk tertentu. Kemudian ada merek atau model yang tidak kompeten, jadi ini dikeluarkan gitu dari pertimbangannya karena dianggap inferior gitu. Selanjutnya ada set inert merek, jadi konsumennya ini bisa dibilang tidak mempedulikan sebuah merek atau model karena tidak memiliki keunggulan tertentu. Selanjutnya ada aturan keputusan yang merupakan prosedur yang digunakan konsumen untuk memfasilitasi merek dan pilihan terkait konsumsi lainnya. Ada 2 aturan. Yang pertama ada aturan keputusan kompensasi. Ini mengevaluasi setiap merek. Jadi semua mereknya tuh dievaluasi, kemudian dipilih skor yang tertinggi gitu. Selanjutnya ada aturan keputusan non kompensasi. Jadi sekelompok aturan keputusan ini tidak memungkinkan konsumen untuk menyeimbangkan evaluasi positif dari satu merek pada satu atribut dengan evaluasi negatif di atribut lainnya. Nah, selanjutnya ada informasi yang tidak lengkap dan alternatif yang tidak dapat dibandingkan. Nah, ada 4 cara di mana konsumen ini bisa mengatasi informasi yang hilang. Yang pertama, konsumen ini menunda untuk mengambil keputusan sampai dia mendapatkan informasi yang hilang itu. Yang kedua, konsumen ini bisa
mengabaikan informasi yang hilang, jadi langsung melanjutkan saja proses pengambilan keputusannya dengan informasi yang ada. Dan yang ketiga, konsumen ini bisa mengubah strategi pengambilan keputusannya menjadi strategi yang lebih mengakomodasi informasi yang hilang. Dan yang terakhir, keempat, konsumen dapat menyimpulkan atau membangun informasi yang hilang. Nah, kemudian proses terakhir sebelum konsumen benar-benar membeli produk, dia akan melihat nilai, kemudian bersedia untuk membayar dan berkomitmen. Nah, tahapan yang terakhir ada output. Jadi dalam output ini ada diskonfirmasi positif dari harapan. Ini merupakan situasi yang terjadi ketika kinerja produk ini melebihi harapan dan konsumen merasa puas. Dan yang selanjutnya ada diskonfirmasi negatif dari harapan. Ini merupakan situasi yang terjadi ketika kinerja produk itu di bawah harapan dan konsumen merasa tidak puas. Dan yang terakhir ada disonansi kognitif. Ini merupakan ketidaknyamanan mental yang dialami orang ketika menghadapi informasi yang bertentangan tentang objek sikap. Jadi ketidaknyamanan atau konflik mental ini terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seorang ini tidak selaras. Next. Selanjutnya ada consumer gifting behavior atau perilaku pemberian hadiah konsumen. Jadi perilaku pemberian hadiah ini merupakan perilaku konsumen yang melibatkan pemberian dan penerimaan hadiah. Next. Nah, ada jenis-jenis hadiah. Yang pertama, pemberian intergroup. Ini terjadi ketika satu kelompok bertukar dengan kelompok lainnya. Gitu. Jadi seperti keluarga satu, keluarga A dengan keluarga B. Selanjutnya ada pemberian hadiah interkategori. Ini merupakan hadiah ketika seseorang itu memberi hadiah pada kelompok. Gitu. Jadi individu memberi, misalnya individu memberi pada pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Selanjutnya ada pemberian intragroup. Pemberian ini itu terjadi ketika sebuah kelompok memberi hadiah pada diri mereka sendiri atau anggota mereka sendiri. Jadi misalnya ada sepasang suami istri dan dua-duanya sibuk bekerja, kemudian mereka menghadiahi diri mereka dengan berlibur bersama di akhir pekan, seperti itu. Selanjutnya ada pemberian hadiah antar pribadi. Ini pemberian hadiah antara satu individu dengan individu lainnya gitu. Jadi sifatnya personal. Dan selanjutnya ada pemberian intrapersonal. Ini merupakan pemberian yang hadiah untuk diri sendiri gitu. Jadi mungkin ketika kita mencapai sesuatu, kemudian kita menghadiahi diri kita sendiri seperti itu. Next. Selanjutnya ada diffusion and adoption of innovation. Difusi inovasi ini merupakan proses makro di mana penerimaan suatu inovasi seperti produk baru, layanan baru, ide baru, atau praktik baru ini terjadi antara anggota sistem sosial atau segmen pasar dari waktu ke waktu. Nah, proses ini mencakup 4 elemen. Yang pertama ada inovasi yang mencakup produk, model, atau layanan baru. Selanjutnya ada saluran komunikasi, bisa berupa informal, formal, impersonal, atau pribadi. Selanjutnya ada sistem informasi, dan yang terakhir ada waktu. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk inovasi ini bisa diterima sebagian besar segmen pasar. Nah, untuk adopsi inovasi ini merupakan proses makro yang berfokus pada tahapan yang dilalui konsumen individu ketika memutuskan untuk menerima atau menolak produk baru. Next. Kemudian ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan. Ini memiliki pengaruh yang paling sedikit mengganggu untuk perilaku orang yang sudah mapan gitu. Jadi ini melibatkan pengenalan produk yang dimodifikasi. Jadi bukan produk yang benar-benar baru, tapi produk yang sebelumnya sudah ada kemudian dimodifikasi. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan yang dinamis. Ini sedikit lebih mengganggu daripada inovasi berkelanjutan.
tapi tidak sampai mengubah perilaku orang yang sudah mapan. Jadi ini terkait inovasi produk baru seperti itu. Selanjutnya ada inovasi terputus-putus. Ini mengharuskan konsumen untuk mengadopsi perilaku baru. Jadi misalnya ada inovasi seperti telepon pintar, internet, kemudian ada juga alat tes medis mandiri seperti itu. Selanjutnya ada fitur produk yang mempengaruhi inovasi. Ini ada 5 karakteristik yang diidentifikasi sebagai penentu penerimaan konsumen terhadap produk baru yang mewakili sejauh mana pelanggan potensial ini menganggap produk baru gitu. Yang pertama ada keunggulan relatif. Ini mewakili sejauh mana pelanggan potensial menganggap produk baru itu lebih unggul dari produk pengganti yang ada. Kemudian ada kompatibilitas. Ini mewakili sejauh mana pelanggan potensial menganggap produk baru itu konsisten dengan kebutuhan, nilai, juga praktik mereka saat ini. Selanjutnya ada kompleksitas. Ini merupakan sejauh mana produk baru ini sulit untuk dipahami atau digunakan, dan ini mempengaruhi penerimaan produk. Nah, ada 4 jenis ketakutan teknologi yang dominan bertindak sebagai penghalang untuk penerimaan produk baru. Yang pertama, ada takut akan kerumitan teknis, yang kedua ada takut cepat usang, yang ketiga takut akan penolakan sosial, dan yang keempat takut akan bahaya fisik. Nah, fitur selanjutnya ada kemampuan percobaan. Ini mengacu pada sejauh mana produk baru ini bisa dicoba secara terbatas. Jadi semakin besar kesempatan untuk mencoba, berarti semakin mudah konsumen untuk mengevaluasi produknya. Dan yang terakhir ada observability atau communicability. Ini mewakili sejauh mana kemudahan manfaat atau atribut produk dapat diamati, dibayangkan, atau dijelaskan kepada konsumen potensial. Dan selanjutnya ada proses adopsi. Jadi proses adopsi inovasi ini ada 5 tahapan yang dilalui konsumen potensial ketika mereka akan mengambil keputusan gitu. Dan yang pertama itu ada kesadaran. Ini merupakan konsumen ini sadar gitu bahwa inovasi itu ada. Kemudian ketika mereka menyadari ada inovasi itu, mereka mulai berminat, mulai tertarik untuk produk atau layanan yang inovatif itu. Nah, ketika sudah tertarik, mereka akan mengevaluasi produk itu. Jadi konsumen akan melakukan uji coba mental terhadap inovasi itu. Nah, setelah dievaluasi, merasa cocok, mereka akan tahap selanjutnya adalah percobaan. Jadi konsumen ini akan mencoba inovasi tersebut. Dan yang terakhir, konsumen akan ketika konsumen puas dengan inovasinya, konsumen akan memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut berulang kali, yaitu adopsi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, yaitu bab 15 mengenai etika dan tanggung jawab sosial pemasaran. Next. Dimulai dari learning objektif 1, yaitu memahami pentingnya etika pemasar dan tanggung jawab sosial. Social responsible marketing dalam konteks ini, kita harus memahami sebuah konsep, yaitu social marketing yang merupakan sebuah konsep pemasaran yang mengharuskan marketers untuk memenuhi kebutuhan dari target audiennya dengan cara yang dapat diperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mengenai marketing etnik, yaitu merupakan prinsip moral yang menentukan perilaku marketers dalam memasarkan produk. Di Indonesia, marketing etnik ini diatur dalam Etika Pariwara Indonesia yang mencakup banyak hal yang salah satunya mengatur tata krama dan tata cara dalam periklanan. Tata krama ini mencakup isi iklan, ragam iklan, pameran iklan, dan juga wahana dari iklan tersebut. Sedangkan tata cara mencakup penerapan umum, produksi iklan, dan juga media periklanan. Next. Nah, mengapa sih marketing etnik ini dan social responsibility ini penting bagi marketers? Yang pertama, sesuai dengan aturan dan regulasi. Jika marketer memasarkan sebuah produknya dengan aturan yang etis dan social responsible, maka mereka juga akan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
pada konteks ini di Indonesia sesuai dengan etika dan pariwara di Indonesia. Lalu juga dapat menghindari kontroversi dan perhatian yang tidak diinginkan dengan memiliki pemasaran yang etis dan responsibel. Dan juga dengan memasarkan secara etis, marketers dapat mencapai tujuannya dan juga tujuan dari masyarakat atau society interest secara bersamaan. Dan yang terakhir, dapat menciptakan persona yang baik perusahaan terhadap target audiens. Next. Lalu selanjutnya mengenai learning objective 2 yaitu memahami penyalahgunaan privasi konsumen. Nah, eksploitasi konsumen ini merupakan isu etis yang penting, terus mengembangkan cara untuk melacak konsumen yang memungkinkan mereka menargetkan audiens yang semakin kecil dan spesifik. Dan cara-cara yang dikembangkan oleh marketers ini merupakan cara yang inovatif. Nah, pada learning objective ini, kita akan melihat beberapa alat yang digunakan oleh marketers untuk mengeksploitasi konsumen. Yang pertama ada retailers. Retailers ini dapat mengumpulkan data pelanggannya terutama menggunakan CCTV. Juga dapat melacak gender pelanggan, durasi berkunjung pelanggan, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat digunakan oleh marketers untuk menargetkan iklan kepada konsumen. Lalu ada smartphone yang dapat melacak lokasi kita, interest kita, dan banyak hal lainnya untuk mengenali kita. Selanjutnya ada Facebook, yang melakukan manipulasi umpan berita berdasarkan data interaksi pengguna dan meluncurkan program yang melacak pembelian secara online dari para pengguna. Next. Pada learning objective 3 yang menjelaskan mengenai memahami bagaimana pemasar mengeksploitasi dan memanipulasi anak. Sebelum mengetahui bagaimana marketers mengeksploitasi dan juga memanfaatkan konsumennya, kita perlu melihat karakteristik orang-orang yang mudah dieksploitasi. Nah, karakteristik ini terdiri dari 4 hal, yaitu minimnya edukasi, pendapatan yang rendah, umur yang tua, dan serta kurangnya kekuatan politik. Selanjutnya, praktik eksploitasi yang sering dilakukan marketers ini ada 2, yaitu menargetkan anak kecil dan mendorong overspending dan irresponsible buying. Saat ini perkembangan teknologi membuat anak-anak mengonsumsi konten-konten yang ada di berbagai macam media lebih lama perharinya dan minimnya pengawasan orang tua, serta mendorong konsumen untuk mengeluarkan uang yang berlebihan dan melakukan pembelian secara tidak bijak. Selanjutnya, dari anak kecil hingga remaja, terdapat sebuah proses di mana yang tadinya belum mengerti iklan apa saja yang harus dipilih dan dibuang, sehingga akhirnya di fase dewasa atau remaja, di mana kita sudah sadar dengan iklan yang dikonsumsi. Nah, proses ini tuh bernama consumer socialization. Consumer socialization dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perseptual, analytical, dan reflektif. Yang pertama ada perseptual, yang terdiri dari anak yang berumur 3-7 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak mulai membedakan iklan dari program, mengasosiasikan nama merek dengan kategori produk, dan memahami skrip dasar konsumsi. Yang kedua ada analitis yang dimulai pada umur 7 hingga 11 tahun, di mana anak-anak menangkap maksud persuasif dari iklan, mulai memproses isyarat fungsional mengenai produk, dan mengembangkan pengaruh pembelian dan strategi negosiasi. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu reflektif, dimulai pada umur 11 hingga 16 tahun, ketika anak-anak memahami taktik dan daya tarik periklanan, menjadi skeptif tentang iklan, memahami skrip belanja yang rumit, dan menjadi mampu mempengaruhi pembelian. Contohnya belajar melakukan belanja di tempat-tempat belanja yang memiliki shopping script yang lebih kompleks seperti e-commerce. Selanjutnya, lalu pada learning objective 4 yaitu memahami bahaya yang disebabkan oleh misleading label. Jadi bahayanya ketika sedang melihat label nutrisi dari sebuah produk, terdapat serving size yang memiliki standar yang belum bisa didefinisikan secara umum, seperti serving size antar produk berbeda-beda. Dianggap misleading dan dilihat konsumen sebagai bentuk iklan yang berbahaya dan menyesatkan,
atau lembaga terkait untuk membuat regulasi tentang serving size dalam sebuah produk. Marketer menggunakan serving size yang berbeda-beda karena untuk memedam rasa bersalah konsumen ketika mengonsumsi produk yang mereka mungkin jika dikonsumsi secara berlebihan memiliki dampak negatif. Nah, untuk mengurangi rasa bersalah konsumen tersebut, marketer mengutak-atik serving size-nya. Next. Pada learning objective 5 yaitu memahami bagaimana pemasar menyamarkan iklan. Di sini kita akan membahas mengenai iklan yang disamarkan, di mana dalam hal ini marketer dapat memanipulasi interpretasi dari seorang konsumen. Ada native advertising, yaitu promosi yang dicampur dalam sebuah konten seperti artikel, berita, dan juga entertainment. Selanjutnya adalah mesin pencari, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan suatu jaringan. Selanjutnya ada pemasaran yang terselubung, yang biasanya membayar orang untuk memasarkan produk secara tidak langsung. Lalu employees as posing a customer, misalnya orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan bertindak sebagai konsumen yang menggunakan produk tersebut dan mereka menyukainya. Lalu ada email yang bertuliskan penting atau ucapan terima kasih. Memasukkan advertising ke program sebagai entertainment. Lalu yang terakhir, menempatkan produk iklan ke dalam hiburan. Membuat penerima pesan tidak dapat membedakan antara iklan dengan hiburan. Jadi di sini ingin mengiklankan suatu barang, tetapi tidak ingin terkesan sedang melakukan advertisement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada false and misleading advertising. Jadi, masalah etika yang terkait dengan periklanan berfokus pada keakuratan informasi yang diberikan dari potensi penyalahgunaan kemampuan persuasif pesan promosi. Contohnya seperti perusahaan pasta gigi yang mengatakan bahwa merek mereka itu adalah paling bagus dan tidak ada tandingannya. Dapat dikatakan perusahaan ini terlalu berlebihan dalam menyampaikan informasi yang akan diterima oleh konsumen. Karena konsumen umumnya memahami bahwa tidak ada cara yang kredibel untuk menentukan pilihan mereka. Jadi, seringkali sulit untuk menentukan iklan yang menyesatkan atau menipu. FTC membuat hukum kebenaran dalam periklanan untuk melindungi konsumen dari iklan-iklan palsu. Seiring waktu, FTC juga telah mengembangkan pedoman tentang apa yang dimaksud dengan iklan yang menipu. Dan juga FTC meminta tanggung jawab pemasar untuk menentukan potensi iklan mereka menyesatkan atau tidak untuk konsumen. Dengan cara FTC itu meminta perusahaan yang telah menyesatkan konsumen untuk menjalankan iklan korektif. Jadi contohnya dapat kita lihat di slide ini, ada perusahaan Nestle. Jadi FTC itu menghentikan iklan Nestle dengan mengklaim bahwa minuman Boost Kids esensialnya mereka itu membantu anak-anak menghindari pilek dan mengurangi ketidakhadiran di sekolah. Selanjutnya ada Skechers Tuning Shoes. Jadi perusahaan ini mengklaim bahwa sepatunya itu membuat konsumen mengencangkan otot dan menurunkan berat badan. Dengan salah satu tagline mereka itu adalah bangun tubuh tanpa menginjak kaki di gym. Jadi FTC menenda perusahaan ini sebesar 50 juta US dollar. Kemudian ada P&G. Jadi P&G ini ingin menambahkan vitamin C ke formula dingin fixnya mereka. Maka dari itu FDA tidak mengizinkan penambahan suplemen makanan pada obat-obatan. Karena hal itu dapat memberikan kesan kepada konsumen bahwa obat-obatan ini telah dievaluasi dan disetujui oleh FDA. Selanjutnya ada promosi social kasus. Maaf. Selanjutnya ada offensive communication. Jadi dalam dunia pemasaran terlalu banyak pesan pemasaran yang disampaikan oleh pemasar
yang menjadikan stereotip dan citra yang tidak diinginkan oleh secara masyarakat secara sosial. Contohnya seperti perusahaan Barbie. Jadi pembuat boneka Barbie itu berangsur-angsur membuat Barbie itu menjadi lebih kurus dan berdada. Kemudian pembuat Barbie itu dituduh menyampaikan citra tubuh yang tidak realistis kepada garis-garis muda. Meskipun begitu, banyak juga pemasar yang terus mensponsori iklan yang menggambarkan nilai dan perilaku konsumen yang tidak senang atau salah. Maka dari itu, pentingnya pengawasan publik tidak boleh diremehkan oleh para pemasar. Misalnya salah satu siaran Super Bowl yang memasukkan iklan yang mengandung humor kasar dan lelucon yang kemudian dikritik oleh banyak orang, maka iklan selama siaran Super Bowl tahun berikutnya itu mereka sangat berhati-hati dalam mengembangkan iklan yang lebih mainstream dan tradisional. Hal itu bukan termasuk mudah karena iklan di Super Bowl ini adalah salah satu iklan yang diharapkan kreatif dan unik untuk dijadikan bahan penelitian analisis oleh penyiar di Amerika. Contoh ofensif komunikasi itu dapat dilihat dari di slide. Jadi ada Four Loko. Four Loko itu menciptakan kombinasi minuman dari minuman malt rasa buah dengan kandungan alkohol 12% dan kafein yang menargetkan mahasiswa. Jadi beberapa peminum itu akhirnya itu berakhir di rumah sakit. Jadi sekarang sementara ini FDA itu masih menyelidiki kasus ini. Kemudian namun perusahaan itu tetap mengeluarkan produk kafein mereka itu. Kemudian ada Anheuser-Busch. Jadi perusahaan ini menghentikan produksi label yang menggambarkan Bud Light-nya mereka. Jadi Bud Light itu adalah minuman bir. Jadi tagline mereka itu yaitu bir sempurna untuk menghilangkan tidak dari kosakata Anda untuk malam itu. Jadi label ini sangat eksplisit menurut FTC itu sangat eksplisit yang meremehkan pentingnya kesadaran pemerkosaan saat berkencan. Selanjutnya ada Groupon. Jadi Groupon ini mengeluarkan iklan yang mengolok-olok orang-orang Tibet, ya, yang dilecehkan di bawah kekuasaan Cina pada masanya. Jadi iklan itu berisi olokan-olokan untuk orang suku Tibet yang tergolong cukup langka. Kemudian ada promotion social cashless. Banyak perusahaan yang mempromosikan perilaku yang bermanfaat secara sosial. Ini melibatkan kontribusi amal, menggunakan energi secara bertanggung jawab, dan mengurangi perilaku-perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, diskriminasi ras, dan lain-lainnya. Jadi tujuan dari banyak organisasi nirlaba itu adalah mempromosikan perilaku yang baik yang diinginkan secara sosial itu, yang diinginkan masyarakat secara sosial, dan mencegah perilaku yang menghasilkan hasil negatif. Selanjutnya ada cash-related marketing. Jadi cash-related marketing ini adalah proses di mana perusahaan menyumbangkan sebagian pendapatan dari penjualan produk tertentu untuk mendukung kelompok yang membutuhkan, seperti membantu orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau terluka oleh cuaca buruk atau bencana alam. Jadi perusahaan ini yang terlibat dalam cash-related marketing ini, mereka itu menyumbangkan sebagian dari hasil pendapatan mereka yang diterima dari penjualan produk untuk tujuan yang diinginkan secara sosial dan agar didukung oleh publik seperti pemerintah dan masyarakat luas. Contohnya itu ada Konarga Food dan PNG. Jadi mereka ini adalah konsumen selai kacang yang bersaing pada dulunya. Kemudian mereka itu bekerja sama dalam kampanye untuk mengurangi rasa lapar anak-anak. Jadi tema kampanye mereka itu Shield Hunger and Here. Jadi ini termasuk iklan yang berpusat pada iklannya itu isinya itu musikal dan yang menampilkan selebriti-selebriti. Kemudian ada
Advertising Council. Jadi mereka itu meluncurkan kampanye yang berjudul "Bacakan untuk anak Anda hari ini dan ilhami kecintaan membaca seumur hidup". Jadi kampanye ini menampilkan Curious George, itu karakter monyet yang ikonik yang ditampilkan dalam serangkaian buku anak-anak dan film kartun. Selanjutnya ada customer ethic. Customer ethic di sini adalah perilaku pembeli yang tidak jujur di pasar. Contohnya itu di era sekarang, di era digital, pembajakan perangkat lunak adalah salah satu masalah utama. Studi kasus yang berfokus pada cara untuk mengurangi tingkat pencurian perangkat lunak konsumen menemukan bahwa meningkatkan resiko tertangkapnya para pelaku pembajakan perangkat lunak itu tidak mungkin. Justru itu akan justru kalau misalnya kita ingin menguranginya itu malah mengurangi praktek pencurian pembajakan perangkat lunak, malah itu bisa meningkatkan tingkat pembajakannya itu. Jadi studi ini juga menemukan bahwa konsumen itu cenderung tidak membajak dan lebih bersedia untuk membayar perangkat lunak jika situs web yang terlibat itu menawarkan nilai ekstra seperti nada dering dan video yang dapat diunduh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 16 yaitu riset konsumen. Next. Yang pertama adalah learning objective 16.1 yaitu penelitian eksplorasi dan data sekunder. Penelitian eksplorasi sendiri adalah pemeriksaan sumber daya dan bahan yang telah dikumpulkan dan dapat menjadi nilai untuk penelitian di tangan dan sebagian besar terdiri dari meninjau data sekunder. Yang kedua adalah langkah-langkah proses riset konsumen. Yang pertama ada mendefinisikan tujuan riset secara akurat. Jadi ini penting bagi para manajer pemasaran dan manajer riset untuk sepakat sejak awal mengenai maksud dan tujuan khusus dari studi konsumen yang diusulkan. Yang kedua, mencari data sekunder. Ini didefinisikan sebagai informasi yang ada yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Next. Sebelumnya. Selanjutnya ada subbagian yang mengeksplorasi data sekunder. Yang pertama ada data sekunder internal. Informasi atau data internal dapat terdiri dari informasi internal yang dikumpulkan sebelumnya yang awalnya digunakan untuk tujuan lain. Yang kedua ada data sekunder eksternal. Data sekunder eksternal adalah data yang berasal dari sumber di luar perusahaan. Data sekunder eksternal terdiri dari beberapa data, yaitu yang pertama data sekunder pemerintah. Banyak data yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah dan umumnya tersedia dengan biaya yang sangat kecil. Yang kedua adalah majalah dan artikel. Data sekunder yang relevan dengan bisnis dari majalah, surat kabar, dan buku mudah diakses melalui mesin pencari online. Yang ketiga ada perusahaan riset sindikasi. Jadi informasi yang tersedia secara komersial tentang konsumen dikumpulkan oleh layanan penelitian sindikasi yang menjualnya kepada pemasaran berlangganan. Next. Selanjutnya ada kualitatif research atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan ide kualitatif disebut penelitian motivasi dan pemimpinnya bernama psikoanalis Wina Dr. Ernest Dichter. Jadi pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, orientasi penelitian ini menjadi populer dan kelompok fokus serta wawancara dalam menggunakan oleh banyak biro iklan dan perusahaan produk konsumen untuk lebih memahami kebutuhan dan motivasi konsumen. Next.
Jadi ada dua metode kunci yang digunakan dalam studi kualitatif. Yang pertama ada deep interview atau wawancara mendalam. Wawancara ini adalah wawancara yang panjang dan tidak terstruktur antara satu responden dan peneliti yang sangat terlatih. Yang kedua ada focus group. Focus group adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 8-10 peserta yang bertemu dengan moderator atau peneliti untuk fokus pada mengeksplorasi produk atau kategori produk tertentu. Next. Selanjutnya ada kuantitatif. Selanjutnya ada quantitative research. Jadi di sini pemasar menggunakan penelitian kuantitatif yang berguna untuk memahami penerimaan berbagai produk atau merek tertentu serta dampak pesan promosi pada konsumen yang bertujuan untuk membantu pemasar dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen dengan produk layanan, distributor, atau pengecer, atau mungkin mencoba mengidentifikasi area di mana konsumen memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi atau bahkan mencoba untuk lebih baik. Next. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri adalah data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan harus memungkinkan para peneliti untuk mengkonfirmasi atau menolak pendapat dan firasat mereka sebelumnya. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas adalah penelitian yang dikatakan memiliki reliabilitas jika pertanyaan yang sama diajukan dari sampel yang serupa menghasilkan temuan yang sama. Seringkali sampel ini secara sistematis dibagi menjadi dua dan masing-masing setengah diberi kuesioner yang sama untuk diisi. Next. Selanjutnya ada observational research atau penelitian observasional. Penelitian ini adalah alat penelitian yang penting karena pemasar menyadari bahwa seringkali cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara orang dan produk. Seperti pada saat kita mengamati dengan cermat tindakan pembelian konsumsi konsumen, terutama di lingkungan realistis seperti toko, mall, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada causal research atau penelitian kausal. Penelitian kausal ini sendiri mengidentifikasi hubungan sebab akibat di antara faktor-faktor. Yang kedua ada contacting responden atau responden telepon. Survei konsumen dapat dilakukan secara langsung melalui surat telepon atau online, dan ada beberapa metode survei konsumen. Yang pertama ada survei wawancara pribadi, yaitu wawancara secara pribadi antara dua orang. Survei melewati telepon, dan ketiga survei melalui email. Next. Next. Selanjutnya. Kita kuesioner atau kuesioner. Belum. Sebelumnya. Selanjutnya ada kuesioner atau dalam penelitian kuantitatif, instrumen pengumpulan data primer adalah kuesioner yang biasanya dikirim melalui surat atau online ke responden yang dipilih untuk administrasi sendiri, terdapat dengan cara lapangan secara langsung atau melalui telepon. Next. Selanjutnya, kuesioner sendiri terdiri dari dua jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan terbuka yang membutuhkan jawaban dengan kata-kata responden sendiri. Yang kedua adalah pertanyaan tertutup yang mengharuskan responden untuk memeriksa jawaban yang sesuai dari daftar pilihan. Saat menyusun kuesioner, peneliti harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, menghindari pertanyaan yang mengarah. Yang kedua, menghindari dua pertanyaan sekaligus. Yang ketiga, pertanyaannya harus jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang biasa digunakan konsumen. Yang kelima, memastikan responden mampu menjawab pertanyaan. Yang keenam, memastikan responden bersedia menjawab pertanyaan. Yang ketujuh,
menyesuaikan urutan pertanyaan. Next. Yang selanjutnya adalah sampling and data collect and analysis. Sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik seluruh populasi. Terdapat dua cara untuk mengambil sampel. Yang pertama ada sampel probabilitas. Dalam sampel ini, responden dipilih sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi yang diteliti mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Yang kedua ada sampel non-probabilitas. Di sini populasi yang diteliti telah ditentukan sebelumnya dalam mode non-random berdasarkan keputusan peneliti untuk memilih sejumlah responden tertentu. Next. Selanjutnya ada 4 jenis sampel probabilitas. Yang pertama ada sampel acak sederhana. Jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Cara acak. Yang kedua sampel acak sistematis. Sampel ini memiliki seorang anggota populasi yang dipilih secara acak. Yang ketiga ada sampel acak berstratifikasi. Populasi dibagi menjadi berkelompok dan sampel acak diambil dari setiap kelompok. Yang keempat ada sampel area cluster atau cluster sampel. Jadi populasi dibagi berkelompok dan peneliti mengambil sampel dari kelompok-kelompok tersebut untuk diwawancarai. Yang terakhir ada 3 jenis non-probabilitas. Yang pertama ada sampel kenyamanan. Di sini peneliti memilih anggota populasi yang mudah diakses dari siapa untuk memperoleh informasi, contohnya mahasiswa di kelas. Yang kedua ada sampel penelitian. Peneliti menggunakan penilaiannya untuk memilih anggota populasi yang merupakan sumber informasi yang akurat. Contohnya ahli dalam bidang studi yang relevan. Yang ketiga ada sampel kuota. Peneliti mewawancarai sejumlah orang yang ditentukan dalam masing-masing beberapa kategori, seperti 100 pria dan 100 wanita. Next. Sekian dan terima kasih.